Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian ya, sebagaimana yang Bapak janjikan kemarin bahwa hari ini akan melanjutkan tentang diskusi kelompok ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau ya, ataupun yang kita namakan dengan nama latinnya adalah Phaseolus radiata atau Phaseolus radiatus ya. Yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor luar ya. Di antaranya adalah pengaruh sinar matahari ya, dan yang tidak dipengaruhi oleh sinar matahari, yaitu ada yang di luar ruangan dan ada yang di dalam ruangan ya. Itu nanti akan disimpulkan, ini adalah merupakan variabel bebas. Nah, yang terikatnya itu adalah gen dan hormon. Nanti bagaimana pengaruhnya? Yang terkena sinar matahari itu bagaimana mengenai masalah fisiologis daripada tumbuhan itu sendiri, dan yang tidak terkena sinar matahari itu bagaimana pengaruhnya. Betul tidak bahwa fotosintesis itu merupakan hal yang sangat vital ya bagi tumbuhan. Karena apa? Karena pemanfaatan zat anorganik berupa CO2 dan H2O dengan dibantu sinar matahari yang cukup ya, dengan intervalnya antara sekitar 675 sampai 700 kilokalori ya, yaitu dimasak di klorofil, lantas akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2 ya. Mana ada di dunia ini seperti itu tumbuhan seperti itu. Jadi ada variabel bebasnya itu dengan menggunakan dua komponen faktor eksternal itu, yaitu antara faktor luar dan faktor dalam ini ya. Lalu kemudian ini saya lihat ini adalah lain daripada yang lain. Ini adalah dengan menggunakan kapas. Jadi ini sangat jelas sekali bagaimana ya pengaruh akar. Berbeda dengan yang namanya dari tanah. Tidak bisa kelihatan ya. Jadi apakah yang namanya tanaman kacang hijau ini adalah sifatnya epigial atau hipogial? Di mana yang epigial ini bukan epidwijohan duduk ya kan? Oh, jadi kelihatan ininya, kotiledonnya ya kayak ini nih. Kayak ini, kotiledon seperti kayak ini ya. Tuh, itu namanya kotiledon. Ya. Sebagian ini adalah daun pertama yang namanya daun keper. Itu sudah barang tentu kalau kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah seperti kayak ini, kayak kacang hijau, ini termasuk golongan tanaman berakar tunggang. Tunggang bukan tunggal ya. Ya, artinya lawan daripada berakar serabut. Jelas ya? Nah, sedangkan kalau kotiledonnya tetap berada di dalam tanah atau di kapas tentunya ya, kalau dengan medianya kapas, maka itu dimasukkan dalam tanaman hipoge. Contohnya yang kamu tanam itu jagung, mana kelompok jagung? Sudah pada mati? Ya, itu ya. Tapi sudah tampil di depan kan? Sudah tampil di depan. Itu ya. Jadi tidak usah lantas dicabut akarnya, lantas dilihat akar tunggang, akar serabut, tidak perlu. Yaitu dengan adanya kotiledon yang terangkat ke atas permukaan tanah atau tidak. Yang berikutnya, kacang ini ya, kacang hijau maksudnya. Kacang hijau ini adalah tanaman yang paling mudah ditanam, anakku. Ya, cuma nanamnya beri kayak golongan Siska CS. Ini tidak beraturan. Aturannya kan adalah 2 biji per aquagas. Medianya silakan harapan kapas, harapan tisu, harapan arang, harapan kompos, ataupun yang Bapak sampaikan antara campuran 3 media antara tanah, pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Jelas ya. Tapi kalau ke cara ini, mupunya bagaimana? Menghitungnya, ya, menghitungnya bagaimana? Suruh 2 tanaman ini, mau 2 tahun tidak beraturan. Jadi bagaimana nanti rumus? Ya, daya tumbuh dietnya sama dengan beta per
apa tuh BK. Tidak tahu kan? Saya sampaikan kalau misalnya kamu itu melakukan perlakuan sampai 10 berarti 20. Artinya BT-nya ya adalah 10 kalau jadi semua. Ya, kalau tidak jadi ya berapa kamu? Ini kan jadi semua, jelas. Jadi semua. Jadi ngitungnya kamu harus hitung semua. Dikalkulasikan, ya dihitung semua. Akibatnya bagaimana? Tidak ada kejelasan. Berapa ratus persen nantinya kalau begitu. Dan bagaimana kalau kamu itu menanam misalnya 1 hektar, sekali nanam segenggam, 1 genggam itu 75 gram. Berapa berdiam itu? Berarti siapa manusia paling bos sedunia ya. No, naya mengkon masira. Aduh ya boro-boro berangkat haji ya. Zaman Bapak Haji ini dengan bermodalkan apa? Keberanian dan kemauan. Keberanian dan kemauan. Yang berangkat haji Bapak punya duit, mungkin punya, tetapi kan ukurannya relatif. Itu dengan modal kemauan dan keberanian itu adalah orang Jawa Timur. Seperti apa? Malang, Jember, kemudian lagi Banyuwangi, kemudian di Madurinya Sampang, ya. Ketemu di Saudi ini asal dia itu mau dagang bubur kacang hijau, ya. Kacang hijaunya beli di Arab, tinggal ada kemauan berbaur dengan orang-orang yang sedang berhaji, bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan tawaf, bisa melaksanakan sa'i dan lain-lain. Modalnya adalah keberanian. Ya, ini tinggal modal keberanian di sana dibagi itu ya. Ongkos berangkat naik pesawatnya misalnya pesawat itu sekali naik misalnya 10 juta, 5 jutaan.